Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Sampuran Napitu Boru Situmorang. Sampuran Napitu berada di Dusun 3 Hutaginjang Sigarantung, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, terselip di antara tebing-tebing Pulau Samosir. Air terjun ini bagi masyarakat setempat khususnya keturunan Raja Dapotan Situmorang Siringo adalah bagian yang tak terpisahkan dengan silsilah mereka. Dirawat baik, dijadikan sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari. Ya, sebagian warga sekitar menganggapnya keramat dan percaya bahwa air terjun ini milik Si Boru Langgatan. Alkisah teman, ratusan tahun yang lalu di suatu desa yang bernama Hutaginjang, Sigarantung, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, hiduplah suami istri yang bernama Raja Dapotan dan istrinya Boru Sitompul dari Pahae. Mereka dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Si Boru Langgatan Boru Situmorang. Boru Langgatan Boru Situmorang lahir tidak seperti manusia biasa. Ia lahir dibalut, ditutup dengan ari-ari atau plasenta ibunya. Opung Boru Sitompul tidak lagi terkejut dengan kelahiran Si Boru Langgatan. Apa yang dia lihat dalam proses persalinan sudah lebih dulu dia lihat dalam mimpinya. Si Boru Langgatan Boru Situmorang tumbuh dewasa sebagai seorang gadis cantik dan sakti. Di usianya yang sudah beranjak dewasa, ia dijodohkan kedua orang tuanya, ya, kepada anak Namboru atau anak bibinya. Tetapi Si Boru Langgatan Boru Situmorang tidak mau dijodohkan atau tidak siap untuk menikah. Percayalah ayah kepada saya, menikah pasti akan mempunyai anak, sedangkan saya tidak mau menikah. Dan kalaupun saya tidak menikah ayah tetap akan menerima mahar dari saya, bahkan seluruh keturunanmu. Setelah ia menyampaikan perkataannya kepada orang tuanya, ayahnya marah dan tidak setuju. Ayah tidak setuju. Apa-apaan kamu? Kamu harus menikah dengan anak Namborumu. Ini sudah keputusan ayah. Kamu mengerti? Tegas ayahnya. Akhirnya Si Boru Langgatan pun menyetujui perjodohan itu teman. Di hari yang sudah disepakati, datanglah rombongan keluarga pihak laki-laki untuk menjemput Si Boru Langgatan Boru Situmorang dari hutan Sigarantung. Pada saat perjalanan menuju Kampung Tomok, di tengah perjalanan, berhentilah Si Boru Langgatan Boru Situmorang di pinggir jalan yang ada pansur atau mata air. Dia meminta agar dia mandi di pansur atau mata air tersebut dan keinginan mandinya pun dipenuhi. Rombongan keluarga pihak laki-laki dan orang tua Si Boru Langgatan Boru Situmorang menunggu Si Boru Langgatan Boru Situmorang keluar dari pansur atau mata air tersebut dan memanggil-manggil. Tetapi Si Boru Langgatan Boru Situmorang tidak menjawabnya. Tiba-tiba turun hujan, angin dan petir yang sangat kencang. Iya teman, Si Boru Langgatan Boru Situmorang pun menghilang dan tidak terlihat lagi. Setelah ia menghilang, kedua orang tuanya pun mencari kesana kemari, tetapi tidak pernah ditemukan. Suatu malam, ayahnya bermimpi. Di mimpinya teman, datanglah putrinya dan berkata, "Ayah,
engkau memaksa aku menikah dengan anak bibiku hanya karena banyaknya maharku. Jangan cari aku lagi, Ayah, karena sampai sekarang aku masih hidup. Namun kalian tidak bisa melihat aku, tetapi aku bisa melihat kalian." Dengan perasaan sedih, ayahnya pun meminta maaf atas kesalahannya. Dan ayahnya pun menanyakan tempat tinggal putrinya. Ayah minta maaf, nak. Ayah tidak bermaksud memaksamu, nak. Ayah hanya ingin kamu bahagia. Ujar ayahnya. Si Boru Langgatan Boru Situmorang pun memaafkan ayahnya. Di mana kamu sekarang tinggal, nak? Lalu si Boru Langgatan Boru Situmorang menjawab, "Saya berada jauh dari desa ini. Di bawah gunung dekat sungai saya tinggal, di air terjun 7. Dan saya sering ke sana, Ayah, untuk mandi dan keramas sambil bersisir. Di tempat air terjun yang saya tempati ada mata air. Dan di tempat itu saya mempunyai 7 cawan yang berisi jeruk purut, dan disitulah tempat tinggal saya, Ayah." Setelah si Boru Langgatan Boru Situmorang selesai berbicara, lalu ayahnya terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, si Raja Dapotan memberitahukan kepada istrinya dan masyarakat bahwa ia bertemu dengan putrinya lewat mimpi, dan bahwa putrinya masih hidup namun tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia berpesan kepada saya bahwa dia sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, dan beritahukan kepada keturunanmu, jangan pernah mencari saya dan saya akan datang walaupun melalui mimpi. Dan dia berpesan bahwa tempat duduknya di mana tempat dia bersisir tidak boleh diduduki siapapun, tetapi mata air yang ada di sana siapapun boleh mengambilnya, dengan syarat diletakkan jeruk purut demban di dekat mata air itu. Bagi siapa yang tidak hormat dan sopan sewaktu melewati tempatnya, dia akan marah. Jadi seperti dialah nasibnya kelak. Jika juragan kerbau lewat dari tempat itu, mereka harus meletakkan uang agar kerbaunya bisa lewat. Semua keluarga, masyarakat, dan kerabatnya yang mendengar cerita itu pun menangis histeris. Dicirikan, teman. Si Boru Langgatan terakhir mengenakan baju kurung berwarna putih. Rambutnya panjang, wajahnya cantik, posturnya tinggi, sangat hormat terhadap orang tua dan hula-hula serta penyayang. Meskipun menolak permintaan ayahnya untuk ia menikah, namun si Boru Langgatan tetap mengobati hati sang ayah. Sebagai ganti tuhor mahar adat pernikahan dari mempelai pria yang menjadi hak perempuan Batak dan diperoleh ayahnya, si Boru Langgatan menunjuk air terjun Sampuran Napitu sebagai gantinya. Dia berkata, teman, "Hamu aka amang doat inokku sian mualima jalo hamu tuhorhu." Yang artinya, teman, kalian ayah dan para saudaraku sebagai ganti maharku. Dari air itulah kalian akan mendapatkan maharku. Aku tidak akan mau dijodohkan ke anak namboruku itu. Si Boru Langgatan menjanjikan keturunan marga Situmorang Siringo di Sigarantung akan hidup dari Sampuran Napitu. Pesannya agar ayah dan generasi hari ini terbuka menerima orang-orang yang ingin berziarah atau berobat. Sesuai yang diamanahkan si Boru Langgatan, Sampuran Napitu juga menjadi mual tawar. Airnya sebagai penyembuh bagi yang sakit dan penyegar jiwa. Oleh sebab itu, teman, sampai sekarang tempat itu dikeramatkan dan dijaga betul warga Sigarantung. Selain dari sisi spiritual, orang yang berziarah melihat keindahan air terjun sama dengan melihat paras cantik Namboru mereka, si Boru Langgatan. Iya, teman, menghilangnya si Boru Langgatan putri dari Raja Dapotan Situmorang Siringo masih menjadi misteri hingga hari ini. Dia tidak pernah kembali. Raja Dapotan dan dilanjutkan keturunannya hanya bisa melepas kerinduan melalui batu Pamelean dan air terjun mual Sampuran Napitu, Pulau Samosir.
Nah teman, itu tadi adalah legenda Sampurana Pitu Boru Situmorang. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.